Menurut berita Kabar Banten, Kota Serang terancam rawan pangan. Berita tersebut dirilis pada tanggal 12 November 2019. Setiap tahunnya, Kota Serang mengalami defisit pangan hingga 20.000 ton. Hal tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang terus menyusut. Selain itu, musim kemarau berkepanjangan tahun kemarin juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan pangan. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Kota Serang, Andriani mengatakan ketersediaan beras di Kota Serang baru mencapai 42.328 ton per tahunnya, sementara yang dibutuhkan sekitar 69.889 ton beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Serang. Dari total 655.004 jiwa dengan konsumsi beras hingga 106,7 kg per kapita per tahunnya. Berdasarkan skor Pola Pangan Harapan atau PPH, Kota Serang baru mencapai 82 poin. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan daerah-daerah maju di Provinsi Banten lainnya. Kondisi tersebut bisa berakibat menjadikan Kota Serang sebagai daerah rawan pangan sebab salah satu faktornya adalah ketersediaan pangan untuk masyarakat belum terpenuhi. Rawan pangan didefinisikan sebagai salah satu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Kerawanan pangan yang terjadi di Kota Serang mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi berlangsungnya hidup masyarakat di Kota Serang. Menurut berita merdeka.com, kasus gizi buruk di Kota Serang meningkat hingga 100%. Berita tersebut dirilis pada tanggal 7 Desember 2019. Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat ada 102 kasus gizi buruk yang tersebar di sana. Data tersebut menurut Dinas Kesehatan mengalami kenaikan sebesar 100% dibanding tahun lalu, di mana tahun 2019 jumlah kasus gizi buruk hanya 51 kasus saja. Sementara untuk data balita penderita stunting di Kota Serang sebanyak 2.543 kasus. Untuk lebih jelasnya lagi, kami sudah mewawancarai salah satu narasumber yang terkait dengan berita tersebut. Mari simak videonya. Ya, bertemu lagi bersama saya Dika, pembawa acara di lokasi yang di lokasi saya ini sedang berada di Kampung Winong, Desa Walantaka. Saya bersama dengan Ibu Entin, salah satu kader Posyandu Melati di Desa Kelurahan Walantaka. Jadi saya di sini tuh ingin bertanya soal tentang gizi buruk di daerah Ibu. Apakah ada keluarga yang terkena gizi buruk salah satu anaknya? Untuk Kelurahan Walantaka itu ada satu keluarga yang kena gizi buruk. Oh, ada satu keluarga itu. Apakah keluarga tersebut ingin merubah keadaan anaknya atau bagaimana gitu, Bu? Cerita Ibu boleh tahu? Alhamdulillah. Jadi keluarga itu yang kena gizi buruk itu menyadari. Ya. Jadi tiap bulan itu dia datang ke posyandu rutin. Oh, datang ke posyandu rutin. Tapi apakah udah lama gitu dia menyadari, apa baru-baru ini, apa hanya dia tahu juga, apa dia tahu dari keluarga sendiri menyadari bahwa atau dari orang lain? Dari bidan puskesmas. Oh, dari bidan di puskesmas daerah sini. Walantaka waktu itu meninjau. Oh. Karena setiap posyandu itu 1 bulan sekali kan ada berat badan turun lagi itu baru ketahuan. Dia di garis bawah merah. Oh, jadi kurang gitu ya. Terus selanjutnya usaha dari keluarga itu kan tadi udah ya, selalu datang ke posyandu gitu ya. Terus kemudian usaha dari pemerintah itu ada apa aja sih, Bu, dari bantuan misalkan itu?
Alhamdulillah waktu itu kan waktu ada bantuan dari pemerintah melalui puskesmas, Ya. langsung turun ke kadar, dan saya sendiri, ibu sendiri pun yang datang ke rumahnya mengantarkan kacang hijau 1 kilo, susu kurang 2 box, terus sama bantuan uang juga Oh, dari dapat juga. PKM, dari puskesmas Wanantaka. Memangnya keluarga itu kurang mampu atau bagaimana, Bu? Sangat kurang mampu, Oh, bisa dikatakan kurang mampu. sangat kurang mampu. Oh, gitu ya. Kemudian habis setelah bantuan tersebut apakah keadaannya meningkat berubah gitu? Ya sebenarnya sih nggak langsung meningkat Iya, langsung gitu, iya. cuman bertahap. Ya. Kadang-kadang dia berat badannya usia 4 tahun ini, kadang pertama itu 12 kilo, kadang 8 kilo gitu. Oh, jadi turun naik. turun naik. Tapi ada perkembangan gitu. Tapi alhamdulillah ada perkembangan dan dipantau terus dari bidan puskesmas, Oh, ada. dari pos gizi, Ya, dari ada. gizi, dari bidan gizi. Ya, Bu, apakah kebijakan tersebut itu selalu ada gitu? Apa cuma ketika ada, misalkan kalau dari Posyandu sendiri, apakah ada hal-hal lain gitu, misalkan kayak bantuan yang sering-sering untuk anak-anak itu walaupun tidak kurang gizi tapi ada gitu, ada nggak sih, Bu? Ada tiap bulan itu ada PMT, penambah makanan untuk yang datang ke posyandu. Oh, itu untuk balita ataupun Dan untuk balita dan juga ibu hamil ada, Ada. untuk PMT-nya penambah bantuan makanan. Dan itu pun kalau yang kena gizi buruk itu insya Allah pasti lebih dari target. Umpamanya yang datang ke posyandu itu untuk yang balita normal mah 1 bungkus, Iya. itu dapat 2 pak. oh, dia dapat penanganan khusus gitu ya, Bu, ya? Khusus kan. Oh, ya udah sih segitu aja ya, Bu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Hmm.